Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Arju ilaikum an tahfadhu sihatakum wa sururun fi ayyamikum. Qabla nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang penggunaan sel dan ring pada Microsoft Excel. Sebelum memasuki materi ini, seperti biasa, kalian siapkan dulu buku LKS-TIK kelas 4. Kalian bisa membuka materi ini di halaman 16 dan alat tulis serta tugas yang sudah kalian ambil kemarin di sekolah. Nah, anak-anakku, berikut adalah penjelasan tentang penggunaan sel dan ring pada Microsoft Excel. Simak baik-baik ya. Salah satu bagian dari worksheet atau lembar kerja pada Microsoft Excel adalah sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sel ditandai dengan A1 atau bisa juga dengan B1 atau bisa juga dengan D1 atau bisa juga dengan A7 atau bisa juga dengan C7 dan seterusnya. Pada persegi panjang yang berwarna hijau ini disebut dengan sel. Sel merupakan tempat memasukkan data. Jadi, kita bisa memasukkan data di dalam sel ini. Jumlah sel dalam Excel sebanyak 16.777.216 sel. Sedangkan ring adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, seperti pada lembar kerja ini yang ada garis yang berwarna hijau ini persegi panjang dari A1 sampai dengan A5 ini adalah ring. Ring ditandai dengan A1.2 A5. Ada beberapa kriteria data yang bisa dimasukkan ke dalam lembar kerja Excel. Kriteria data ini akan berpengaruh pada proses pengerjaan atau pengolahan yang dilakukan oleh Excel. Ada 3 kriteria data. Yang pertama ada numerik, yang terdiri atas angka-angka. Misalnya, pada contoh ini ada angka 1 sampai dengan angka 5. Nah, ini merupakan kriteria data numerik. Sedangkan yang kedua adalah kriteria teks. Kriteria teks ini terdiri dari atas rangkaian karakter huruf. Misalnya, pada contoh ini, saya sekolah di SD Islam Al-Kausar. Ini merupakan contoh dari kriteria teks. Dan yang ketiga adalah kriteria rumus. Kriteria rumus berfungsi atau berisi tentang fungsi untuk diolah oleh Excel. Nah, seperti contoh di sini, ini merupakan kriteria rumus. Memasukkan data pada lembar kerja Microsoft Excel merupakan sesuatu pekerjaan yang mutlak dilakukan. Kemudian, dilakukan proses untuk mendapatkan informasi. Data yang dimasukkan dapat berupa data huruf, angka, tanggal, rumus, fungsi, dan lain-lain. Untuk memasukkan data ke dalam suatu sel, ada 3 cara, yaitu yang pertama, kita dapat mengetik melalui keyboard. Misalnya, pilih atau klik sel tempat kita memasukkan data. Misalnya kita akan mengetik di sel A1. Kita pilih dan kita klik di sel A1.
ketikkan data yang kita inginkan. Misalnya, kita akan mengetik kalimat saya akan pergi ke sekolah. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan contoh dari memasukkan data diketik melalui keyboard. Cara yang kedua yaitu diambil dari sel yang lain dari lembar kerja yang sama. Misalnya pada contoh ini. Nah, ini lembar kerjanya sama. Kita akan mengetik atau memasukkan data di sel A5 ini. Nah, caranya yaitu di sel A1 ini, data yang sudah ada di sel A1 ini, kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy, dan kita klik di A5, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih paste. Nah, seperti ini cara memasukkan data yang diambil dari sel lain dari lembar kerja yang sama. Cara yang ketiga yaitu diambil dari lembar kerja yang lain atau file yang lain. Misalnya pada lembar kerja 1 ini terdapat kalimat di sel A1 yaitu saya akan pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini atau data ini akan kita masukkan di lembar kerja 2 di sel A1. Caranya yaitu kita klik dulu di lembar kerja 1. Di sel A1 ini kita pilih dan kita klik. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Selanjutnya kita klik lembar kerja 2. Di sel A1 ini kita klik, kemudian kita klik kanan dan kita pilih paste. Nah, ini merupakan cara memasukkan data yang diambil dari lembar kerja yang lain. Pada Microsoft Excel terdapat 2 jenis data. Yang pertama adalah data label. Data label adalah data yang tidak dapat dioperasikan dengan operator matematika. Jadi, data label ini tidak dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dibagi, dipangkatkan, dan lain-lain. Misalnya pada contoh di bawah ini, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan data label yang terdiri dari angka saja. Pada data label ini, angka secara default labelnya berada di sisi kiri. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu data hanya berisi huruf saja. Misalnya pada contoh ini ada nama dan hobi. Amira hobi membaca, Rizky hobi sepak bola, Cika hobi memasak, Denada hobi menari, Viko hobi bernyanyi, dan Harry hobi basket. Nah, pada contoh kedua ini, data hanya berisi huruf saja. Ketika data berisi huruf saja, maka data tidak bisa dioperasikan dengan operator matematika. Selanjutnya, data yang kedua adalah data angka. Data angka adalah data yang dapat dioperasikan dengan operator matematika. Jadi, data angka dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikali, dibagi, dipangkatkan, dan lain-lain. Misalnya, pada contoh di bawah ini, kita akan memasukkan data angka, yaitu caranya kita tulis sama dengan, kemudian kita tulis angka, misalnya angka 3 ditambah dengan 5. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 8. Ini merupakan contoh dari data angka. Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan mengenai penggunaan sel dan ring dalam Microsoft Excel. Untuk melatih pemahaman kalian,
Kalian kerjakan tugas 4 di lembaran yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap semangat ya belajar di rumah. Demikian pembelajaran hari ini. Syukron ala ihtimaminkum wa arju ilaikum an tata'allamu bijiddi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.